Mampukah mereka memaksakan game yang ketiga? Atau Dewa United mereka harus menutup series dengan 2-0? Iya, dengan awal start buff yang berbeda nih, mana Ripal start ke arah purple buff dan Lanaya bisa kita lihat dia start ke arah orange buff, menghindari adanya rusuh juga. Namun kalau kita lihat dari speed jungle-nya ya, dengan satu era sepertinya dari speed jungle-nya diuntungkan dari teman-teman Anarki. Kita tahu Tamus lah ya. Tamus ambil jungle cepet banget yang namanya clear. Cuman yang menarik adalah Lunox ya dengan pure rage-nya. Ya, mungkin mengetahui tebel-tebel nih musuh gue ya kan. Ada Tamus, ada Kufra, udahlah kita main Impure Rage aja. Bener banget, dan bahkan Little Wanderer di kontes abis-abisan gitu kan. Nggak mau dilepas juga sama sekali. Oke, sama-sama menggunakan emblem jungler. Tampaknya di sini Lanaya akan mendapatkan Little Wanderer. Tapi lihat, Shaco meskipun dia menggunakan Franco yang notabene base HP-nya nggak terlalu tebel, tetap agresif sekali. Yap. Ya, setelah saya selesai tadi combat ritual ya Pak ya. Combat ritual. Saya ngabut ngacir. Balik lagi Tyrant Revenge-nya lompat ke depan. Oke. Shaco masih cukup pede untuk berada di area tersebut, mengawal juga pergerakan Lanaya. Dengan Daily Poison Stinger-nya yang masih ada sekitar 3 tadi stuck di atas kepalanya, dan langsung aja bisa mendapatkan ke arah 1 cold buff. Dan sekarang lompatannya dari Hellcard itu nge-trigger 1 stack dari Stinger, dan begitu juga dengan Dark Level-nya itu nge-trigger juga. Jadi benar-benar enak ketika memang skillnya tuh on point. Jadi Stinger yang stack 2 aja itu udah bisa loh untuk maju dan tiba-tiba 4. Oke, kita lihat di sini Banana dan Ripal sudah show di bagian atas. Ripal akan mendapatkan gold buff-nya dan ya belum ada komitmen untuk fight. Turtle sudah spawn dan Banana masuk loncat ke arah Van Zoes. Sprintnya tidak bisa menyelamatkan dirinya, dia harus di take down dan tampaknya Lanaya di sini dengan Stinger-nya dan Dark Knight Falls-nya berusaha untuk memberikan damage luar biasa ke arah Banana untuk menukarkannya dan Case. Dengan Chaos Assault-nya sakit sekali. Warlord gak ada mana dan dia yang akan menumbangkan seorang Sicilian. Oke, ada bisa dilompatin lagi. Pinternya adalah Molten Side-nya dibuang dulu ke sebelah kanan. Movement speed-nya bertambah, dikejar. Iya. Cuman tadi 1v1 situation antara Lunok dan Cecil. Pinter banget. Dilihat dia makanya. tahu. Ada mana? Iya, dia tahu Cecil jaraknya jauh. Ya udah, jaraknya konstan, gak bakal bisa. Iya, gua dekatin aja, tapi itu kali ini ada Franco yang terjepit langsung dihilangkan begitu saja. Tanpa flicker seorang Shaco tertangkap begitu saja. 3-2 total kill points. Menang nih, dimenangkan oleh RRQ dan tampaknya Turtle yang pertama. Ya, seorang Helker tidak bisa mengontes. Tampaknya jawaban dari draft terlihat ya. Oke, Tyrant Revenge connect ke arah Keys di sini belum ada follow up damage. Saat ini masih tempo menurun. Yap, Bocili Boy terdiam dulu di area river, sedang menanti kehadirankah pemain-pemain dari Dewa dan juga dari Clean masih sanggup untuk menahan gangguan dari Popoleng Kupa dan nikmati keseruan Hyperblend mode arcade baru yang dapat membuat Anda bisa memilih skill hero lain dari kumpulan lacak dan mencocokkannya dengan hero yang Anda pilih. Lu blend dah sendiri tuh ya. Atur Kreasi dah tuh. Ya, kreasi dah. Tunjukkan kreativitasmu anak muda. Mau hero apa juga digabungin bisa itu. Bisa. Oke, situasi di menit 3 menit pertama ini cukup menarik tampaknya. Oke, Bocili Boy dengan Tyrant Revenge belum terlalu connect. Situasi apa yang Lim Koco lihat? Ya, dan mungkin kalau kita lihat dari emblemnya terlebih dahulu ya, di mana Van Sohi ini mengambil penetrasi yang lebih banyak daripada Regennya. Karena kita tahu Esmeralda sendiri dia butuh penetrasi tambahan untuk nanti ketika dia maju ke depan agar dia punya damage yang oke untuk ngezoning ke arah lawannya. Dan kalau kita lihat dari match up-nya sendiri Banana, dia ada tambahan dari physical damage dan dia juga punya tambahan darah. Ini yang membuat dia juga lumayan sustain ketika berhadapan nantinya sama Van Sohi di laning. Tapi kalau untuk big fight-nya dia follow up juga karena ada damage tambahan dari emblem sendiri. Yap, itu dia Bocili Boy melindungi rekan-rekannya dengan Boncing Boy. Tapi tidak kena pula satu Iron Hook yang dimiliki oleh Shaco. Mundur lagi, masuk ke dalam rumputan. Siapa nantinya yang akan jackpot? Masuk ke dalam rumput ketemu tuh. Iya. Rumor tuh ya. Iya, wah jackpot nih. Dipukulin langsung. Oke. Tapi temponya jadi ketan banget. Karena misalkan kita lihat juga dari masing-masing gold lane dan XP lane-nya sama-sama fokus untuk ke arah clear lane dulu dan mereka safety under turret. Sementara kalau jungle-jungle-nya nih, dia mulai inisiasi ke arah turtle bahkan dari Dewa United yang setan. Oke, kita lihat Lanaya belum komit juga ngelihat posisi teman-temannya masih turun di bagian tengah.
Dia lepas sedikit dan langsung dieksploitasi oleh RRQ. Langsung diambil begitu cepat tanpa adanya kontes. Yep. Karena aku lihat Van Sohe-nya kalah clear sih tadi. Makanya dia kalah move sama Banana. Banana udah jalan duluan, udah ready duluan. Dia masih harus nge-clear. Jadi mau nggak mau pilihan yang terbaik lepas. Apalagi dari sebenarnya kalau dari Lanaya sendiri untuk memaksakan keadaan ke depan kan bisa juga ya dengan Dark Nightfall itu kan udah gelap, tapi momennya emang harus pas juga. Bener. Dan akan ada miskalkulasi harusnya nih. Tyrant Revenge-nya tadi nggak kena ke arah Franco, malah berdiri tepat berada di sebelahnya. Dark Nightfall dikeluarkan dan tidak ada satupun yang menjadi korban, tapi malah untuk kali ini Lunox-nya yang menjadi bulan-bulanan. Oh my god, Iron Hook-nya connect ke arah Ripple dan lihat follow up damage dari turret, tetapi sangat baik. Langsung di backup oleh Bocili Boy dan bahkan jungler dari Ripple masih selamat. Wow, saling balas kali Altamisnya berjuang seorang diri akhirnya terkena juga. Dengan adanya Swing Cloud, Bad Impact lenyap sudah tubuh. Oke, terstruktur di bagian bawah langsung hilang dalam sekejap. RRQ pelan-pelan tapi pasti mendapatkan ruang gerak di bagian bawah, tetapi Dewa United tidak berdiri diam. Dia membalaskan turret di bagian atas juga. Untuk saat ini tempo kembali menurun. Iya ya, dan memang berani banget tadi aku lihat di mana akhirnya teman-teman dari RQ komit ya, 4 pemain yang diturunkan untuk mendapatkan ke arah bottom lane. Dan Cecilion dari Walrod ya, yang bener-bener berani banget dia. Walaupun masih level yang nggak terlalu tinggi, stack belum terlalu banyak, tapi dia udah join fight. Bahkan kita bisa melihat dari itemnya baru on the way ke arah Lightning Frontier. Waduh, sakit pisan itu mau pergi ke arah mana dan tidak selamat lagi untuk Kupranya. Dia tidak punya flicker dan mungkin dengan informasi tersebut Dewa lihat oke, kita all in aja ke arah Bocili Boy dan ya satu member harus hilang. Kali ini Dewa pelan-pelan tapi pasti memegang kendali. Lihat tolnya kali ini mereka tampaknya memiliki sebuah keuntungan dalam menambil sebuah area. Turtle tersebut RRQ tidak mau gambling, mereka lepasin begitu saja. Yap, mereka lepasin begitu saja untuk kali ini. Mereka tidak mendapatkan turtle-nya. Dan sekarang ada pergerakan dari Dewa menuju ke area tengah. Mereka konvoy berlima. Untung nggak pakai sepeda hias. Siapa lagi kemarin baru 17-an kan biasanya tuh ada tuh Pak. Iya, tuh, Pawai sepeda hias. Siapa coba yang merasakan itu? Siapa coba yang pernah merasakan lomba itu? Hei, nongol di kolom komen kalian. Saya pernah. Saya pernah juga dulu. Apa pernah? Sepeda ya? Sepeda. Aku nggak pernah kalau sepeda. Kamu nggak pernah sepeda hias? Kamu Kelereng. Oh, Kelereng hias. Kelerengnya dihias. Kelerengnya dihias. Oh iya bagus. Oke. Mereka bergerak ke bagian atas untuk sekarang ada 3 hero sekaligus. Tangwing Claw, Bad Impact semuanya dikeluarkan, tapi untuk Esmeralda hanya bisa melihat dari kejauhan dan ada efek balas yang dilakukan langsung di bagian tengah dan daerah menjadi korbannya untuk kali ini. Coba lihat, akankah Ripple bisa dirontokkan dengan Lunox? Wah, sebuah proaktif movement yang sangat baik diperlihatkan oleh Dewa di bagian tengah tadi. Isolated banget banananya, gak ada backup sama sekali dan langsung digas begitu saja. Oke, RRQ sedang membuka map di sini di bagian tengah, tampaknya ingin clear cepat. Oke, Tyrant's Revenge belum connect. Dewa dan kawan-kawan sudah masuk dan Case lihat dengan order of Brilliance-nya sudah mampu menyicil dan bahkan dikolap oleh Falling Star Moon ke arah Bocil Boy terpaksa terpukul mundur. Yap, belum ada yang berhasil ditumbangkan. Sako pun darahnya udah gak banyak lagi. Mereka harus reset lagi, mereka harus ulang lagi setupnya agar jauh lebih baik dan juga menghasilkan. Iya ya, dan kalau kita melihat dari itemnya lagi nih kali ini Case yang sama sebenarnya sistemnya sama dari Ceciliannya dari Warlord, dia mengarah ke arah Lightning Frontier dan belum jadi ya. Namun kalau kita lihat nih dari antara gold lanernya dulu dari Altamis yang dia sudah mengamankan Endless Battle dan dia mengarah ke arah Berserker Fury. Berbeda dengan Popol dan Kupa dari Pranata yang dimana dia udah jadi BOD dan dia mengarah ke arah Windtalker seharusnya untuk attack speed tambahan. Yep. Mereka sekarang udah bergerak ke arah inventory yang ada di area top lane. Ada teriakan di belakang kita, cukup kaget juga kali ini ya. Ya, saya kaget soalnya Belum ada masalah, belum ada apa-apa Kaget, udah Pak. ada teriakan gitu loh. Taunting itu ngusir mundur Banana kan dapat turret tuh di bagian atas. Oh, Bocil Boy dengan Tyrant's Range ya. Wow. Untuk kali ini Sakonya menghilang dengan sangat-sangat cepat dan Dark Nightfall pun harus segera dikeluarkan. Ini akan menjadi kerugian yang sangat besar untuk Dewa di mana Lordnya nongol. Iya bisa di-initiate karena dari keduanya sebenarnya masih punya retri, tapi dari jumlah diunggulin sama teman-teman RRQ dan Tamus juga. Cepet ya, oke Dewa. Mereka tampaknya meskipun mereka kalah kuantitas, mereka tetap berdansa, melihat, memberikan informasi. Oh, Sanguine Claws-nya connect. Pranata mendapatkan Lord-nya dan tampaknya
Tampaknya Dewa nggak mau terlalu gambling. Mereka pukul mundur Shaco. Standby dengan Iron Hook-nya belum connect. Dan ya RRQ dengan Lord pertama belum di enhance. Tampaknya akan memberikan pressure. Agendanya mereka kemungkinan besar menghancurkan 2 turret. 2 turret aja itu udah bagus buat mereka. Ya, dan kalau misalkan mereka dapetin Lord kayak gini, menurut aku mereka harus banget dapetin mid lane-nya nih dari RRQ. Karena ketika mid lane-nya udah dapet, visionnya untuk zoningnya itu bakal lebih enak lagi. Lebih mudah, Jadi ya. tujuan utamanya mid dulu sih kalau bisa. Di next wave mungkin gitu kan. Tapi tengahnya benar-benar dijaga oleh Dewa adalah satu hal yang sangat-sangat baik, di mana itu adalah center turretnya terlihat. Ada Chili Boy habis keluar dari rerumputan dan Franco tepat pada depannya mencoba untuk menarik dan satu Iron Hook tapi nggak kena. Chili Boy berhasil untuk menggocek Iron Hook tersebut. Kita lihat Dewa, mereka fokus midnya. Yang tadi dibilang sama 5, Dewa langsung gak boleh. Gue gak mau kasih midnya secara gratis. Mereka melepas bot side-nya dan ya RRQ pun tidak sulit untuk mendapatkan engage tampaknya untuk fight. Oke, dengan Lord yang kayak gini otomatis midnya nggak bisa dihancurin gitu kan. Dan kalau kita lihat merelakan bottom lane turret, apakah itu sesuatu yang baik untuk Dewa? Sebenarnya tergantung next move-nya. Kalau memang Dewa United nanti bermainnya setengah ke atas dari map, itu menurut aku ya nggak apa, dia ngelepas bottom turretnya tadi. Tapi kalau misalkan mau invasi ke arah bottom lane, itu akan tetap susah karena nggak ada turret sama sekali. Shaco masih belum kena juga satu Iron Hook-nya. Masih bersabar di area tersebut. Udah ada trap tadi sepertinya yang udah dikeluarkan dan terinjak. Di Hellcard. Mondar mandir akankah menjadi korban yang bisa diamankan oleh RRQ Sena. Kita lihat di bagian bawah ya, bot lane-nya ya di freeze ya. Jadi sulit untuk mungkin teman-teman Dewa tuh mencari kesempatan. Lihat hazardnya harus turun. Dan nampaknya teman-teman RRQ bisa menggunakan kesempatan kali ini ya. Let's play. Konsil. Weh. Tidak kena tanda revenge-nya barusan. Ada Popolenko juga. We are angry udah dikeluarkan. Tidak ada juga. Lumayan sih, buang soft skill juga gitu kan. Ada Tapi 2 ultimate. bener, Ada 2 ultimate, 1 ultimate. Web. dan tapi untuk fight lanjutan susah sih menurut aku. Dan kita melihat Hellcard dari Lanaya dengan anti kuirasnya. Dia nggak mau ter-takedown secara cepat di bagian depan karena dia tahu ketika dia lompat ke depan itu membutuhkan waktu untuk bisa lompat lagi atau bisa kabur dari sergapan-sergapan teman-teman RRQ. Jadi anti kuiras menurut aku adalah salah satu item yang oke, tapi jangan salah, damage-nya akan sedikit berkurang. Hanya mengandalkan dari Demon Hunter Sword dan Maleficror. Penetrasi oke. Terus ada Demon Hunter Sword juga udah oke. Tapi ya kalau untuk ngeburst kayak Tamus mungkin atau ke arah Kufra itu tetap susah sih menurutku. Itu harus ngarep dari backupan dari seorang Lunox mungkin ya. Lunox ataupun Untuk Tamus. mengalahkan. Ya masih. Jadi untuk menyicil saja niatnya. Oke, masih play. Weh, itu ketangkep dong di tengah dong. Udah ada siapa tuh yang menjadi korbannya Kufra? Menerima begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Tapi barusan Pranata, what are you doing? Flicker. Ada flicker tadi. Apa yang dia lakukan? Sudah miskalkulasi. Cukup kaget, miskalkulasi sepertinya dan Ripal membuat badannya menjadi benteng utama. Banana bersembunyi seorang diri. Ada Case di dalam rumputan. Dia melihat Banana keluar sudah ke area mid. Dan Shaco perlahan tapi pasti mulai maju ke bagian depan. Lana ya udah level 15. Begitu pula dengan Ripal. Sama-sama yang mulai dari Demon Slayer. Dan mereka mencoba untuk memasangkan dan juga mendapatkan suara dari Ripal. Tapi Ripal masih bisa selamat. Ada lagi dan udah di bagian belakang. Ripal yang terkena efek flash. Tapi masih bisa bertahan. Dan juga kali ini malah menghilangkan langsung ke arah clean. Tapi untuk Dairotnya masih bertahan di area tersebut. Ditarik Dairot dan sudah ada Bloodhound. Dibantu lagi dengan 1 damage dari agro turret yang ada di area mid. Luar biasa pertarungan yang cukup panjang. Yang ya korbannya hanya Ripal. Tadi ada 1 korban lagi Altamis. Cuman cukup sedikit tampaknya Lord. Belum bisa ada yang senggol. Belum ada yang mau komit. Oh my god, Warlord sudah memegang Vine Glaive. Ditambah stack-stacknya. Ini teman-teman Dewa nggak boleh pandang sebelah mata damage dari seorang Warlord. Benar. Target utamanya memang harus terhadap Sicilion, bahkan kali ini Lordnya. Yap, ini dia Lordnya. Dark Nightfall udah langsung diaktifkan begitu saja. Dan mereka harusnya berhasil mendapatkan Lord tersebut. Hey, bluffing ya dari Dark Nightfalls-nya ya. Hanya untuk mengusir mundur, memberi zoning. Dan ya, dengan Lord push ini, Dewa United pelan-pelan memegang kendali, Lim. Ya, tapi kalau kita lihat high ground-nya kuat banget sebenarnya Pak dari RRQ sendiri. Dia punya Sicilian. Dan kalau misalkan memang akan ada yang dive in gitu kan, mereka mengandalkan Iron Hook dari Franco-nya Shaco. Kalau memang dapat, oke. Tapi kali ini case. Wih, ini Tyrant Race-nya connect bagus banget. Dan itu adalah Lunox loh. Damage dealer utama juga. Dan barusan terdengar lagi ada 1 teriakan. Lagi. Bener-bener on point banget di sini. RRQ mereka berhasil
berhasil mengurangi pressure tekanan dari Dewa dengan menghilangkan keys. Dan ya, Lord di bagian atas kayak ini 5 melawan 5 karena ya satunya Lord yang sedang berjalan di bagian atas. Kita lihat RRQ tampaknya masih bisa ngedefend ini, Pak. Cepet banget. Ya, dan juga bisa menghancurkan harusnya di bagian bawah nih. Notarnya setidaknya ada satu yang berhasil diambil ya. Karena kalau kita lihat dari minimap, mereka berhasil mengantarkan 2 minion. Ditabrak lagi Tyrant, revenge-nya ada Iron Hook-nya nggak kena. Langsung ada Cyclone Eye. Mereka bertanda juga dan Nepo langsung diaktifkan. Tapi untuk Vansoe malah tergigit dengan ada Popole Gupa dan diri terjebak di tersebut. Langsung saja semua source kill dialihkan, dipusatkan ke arah tubuhnya. Wow, 15 menit berjalan dan lihat Dewa meskipun ya satu member memang hilang, tetapi mereka tidak berhenti dengan proaktif movementnya, di mana mereka berhasil mencuri purple buff dari yang berpotensi jatuh ke tangan Warlord. Ini sebuah movement yang penting banget, keputusan yang baik diperlihatkan oleh Dewa. Oke, dan kali ini kita membahas soal itemnya terlebih dahulu, di mana Case dengan Enchanted Talisman. Wow, menarik banget ya untuk regen mananya, dan ditambah ada cooldown juga. Karena cooldown yang kita tahu akan berubah menjadi penetrasi ketika dipakai dengan Lunox. Tapi Konsil, untung Hellcard-nya masih bisa pergi dari tersebut dan mereka sekarang berfokus untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu auto turret. Yang ada di area mid masih cukup berpencar juga pemain dari Dewa, tapi perlahan mereka mulai berkumpul dan 2 lagi ada di area orange buff. Pelan-pelan tapi pasti kedua tim tidak mau terlalu gegabah, tidak mau terlalu pede juga untuk membuka war. Dan kita lihat pertukaran item demi item, di mana Vansoe mendapatkan Brute Force Breastplate yang berarti dia mau nyari movement speednya, yang berarti dia mau lebih sustain lagi. Mungkin dia ditugaskan sebagai offlane, tentunya clear di bagian bawahnya, dan kita akan lihat sedikit lagi pertarungan. Dan ini nunggu Lord aja sih, benar-benar tempo full turun. benar banget. Dan yang berbahaya sebenarnya itu Dewa sih kalau posisi kayak gini. Kenapa? Karena Session dari Warlord yang semakin late game itu semakin berbahaya. Spell juga purify, jadi otomatis dia nggak gampang untuk di take down, dia nggak gampang untuk di initiate. Jadi benar-benar harus menjadi perhitungan Dewa United sendiri. Bagaimana cara untuk nge-take down Warlord. Cuman ini kalau untuk berada di, tapi Kufra ya berdiri di depan Lord itu adalah satu hal yang paling enak sih Pak untuk nge-aim kemanapun. Bener. Kelihatan semua. Kelihatan semua, dia bisa menabrak juga. Kan tapi sekarang ada konsel langsung diaktifin, muter dulu guys, kayak injek trap. Saling mundur aja, tarik ulur aja, belum ada inisiasi tambahan. Iya, sama-sama rapihin lane lagi jadinya, dan udah jadi BOD dari Altamis, damage-nya semakin oke lagi. Dan ya untuk Bait Lord kayak gini, RRQ lebih diuntungkan karena tamusnya bakal strong gitu kan. Dia nggak akan kehilangan banyak darah. Nggak kayak Dewa United. Mungkin Lanaya akan kehilangan beberapa banyak darah ketika dia melakukan bait seperti tadi. Jadi pressure-nya ada di RRQ. Web, Gila Iron Hook-nya ya, ketar-ketir. sangat-sangat mengintimidasi. Dan ya tampaknya Lanaya nggak boleh kena poke lah kasarnya ya, harus lebih berhati-hati. Dan oke, Kecil Boy dan kawan-kawan kali ini berusaha membuka map. Lanaya sudah terlihat untuk saat ini masih anybody's game, tetapi dengan informasi Esmeralda di bawah bisa digas nih sama RRQ. Benar. Web, Sako masih sempat untuk pergi dari tersebut. Iya, sama-sama nggak kena. Satu reverse nggak kena, satu reverse nggak kena. Ya udah begitu-begitu aja. Iya, memang ini permainan anti offline-nya juga yang bertarung ya. Oh, weh, itu udah ada flicker langsung dikeluarkan dan benar aja flicker. Tabusnya berhasil didapatkan, tapi dia sempat langsung mengeluarkan Inferno, di mana Immortalnya kali ini pecah. Sedikit lagi Epi tersisa. Ada yang melahan Hellcard-nya yang berhasil langsung dihancurkan. Bocil-bocilnya berhasil kabur dari tersebut, tapi Warlord yang dikejar bisa-bisa di bagian belakang. Mau pergi ke arah mana ke Warlord yang akan sedikit lagi Epi tersisa. Dan juga Immortalnya berhasil langsung dihancurkan, tapi dirinya pun harus mengorbankan agar bisa mendapatkan langsung ke arah dari Sicilian. Dan sekarang Banana seorang diri. Flanking yang sangat baik dan Dewa United lihat 3 orang langsung one straight push di Roth. Mampukah dia clear seorang di Roth? Harus mengorbankan seorang Immortalnya, dan lihat base-nya mencari target utama Dewa United, dan ini adalah Dewa 2-0. Wow. Dan mohon maaf Lim, mohon maaf Goni, sepertinya untuk kali ini predik pulung yang benar. Iya. Kita tunduk aja. Wah, Menarik banget